1304174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan menjelaskan materi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Ibu. Apa kabar anak-anakku dari kelas 12 IPS 1 hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masya Allah, saya senang sekali ya hari ini melihat anak-anak dari kelas 12 IPS 1 begitu semangat, terlihat dari ekspresinya, juga terlihat dari cara kalian menjawab salam saya tadi menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk belajar hari ini. Dan semangat itu memang penting ya, teman-teman sekalian, untuk ditanamkan sebelum kita melakukan segala sesuatu, termasuk belajar. Jadi untuk hari ini tolong disiapkan pikiran serta hatinya untuk menerima materi yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini, karena materi yang akan kita pelajari cukup kompleks namun menyenangkan ya. Jadi mari kita fokuskan niat kita dan persiapan hati kita untuk belajar pada hari ini. Baik, seperti biasa ya teman-teman ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon disiapkan untuk ketua kelas. Kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Boleh, silakan ya, silakan. Untuk memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Kalista yang sudah mengundang teman-temannya untuk berdoa. Setelah kita berdoa berarti kita sudah mempersiapkan jiwa kita untuk belajar ya. Jadi mulai detik ini, mulai sekarang disiapkan, jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngobrol, kita sama-sama fokus untuk belajar hari ini. Sebelum itu, seperti biasa kita mengenal lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, karena ini kita mengawali pembelajaran. Hari ini yang bertugas menjadi DJ siapa? Chandria. Chandria Bu. Oh, Chandria. Silakan Chandria. Oh, Chandria lagi sakit kaki. Oke. Dina Bu. Ayo, siapa yang bersedia dapat nilai plus ya, karena apapun kegiatan yang kalian lakukan di kelas ini saya beri nilai. Ini untuk menunjukkan nasionalitas kita sebagai seorang siswa. Ayo, Dina, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pacu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, teman-teman silakan duduk kembali. Terima kasih ya kepada Kristina yang sudah menjadi dirjen untuk penyanyian lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Kita sudah menanamkan nilai religius dengan berdoa bersama-sama tadi, juga menanamkan nilai nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia
Langsung saja kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Silakan dibaca judul kita. Mengkritisi informasi tentang tokoh. Nah, jadi hari ini kita akan mengkritisi informasi tentang tokoh. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, apakah masih ingat materi yang kita pelajari pekan lalu? Ingat Bu, Apa dan dia? mempresentasikan ide kewirausahaan. Betul sekali. Jadi pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang mempresentasikan ide kewirausahaan. Hal utama yang pekan kemarin kita pelajari tentang mempresentasikan ide kewirausahaan adalah bagaimana cara menemukan informasi dari teks presentasi yang disajikan di dalam sebuah video tentang kewirausahaan. Ada yang masih ingat? Informasi-informasi tersebut bisa kita temukan dengan melihat unsur apa saja. Ayo, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Betul sekali. Jadi informasi di dalam teks presentasi kewirausahaan itu bisa kita temukan dengan memperhatikan unsur adiksimba. Adiksimba itu merupakan akronim ya, rekan-rekan sekalian. Ini pertanyaan ini. Adiksimba itu kepanjangannya apa? Ayo, dia masih ingat. Jadi berkaitan ya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan. Ya Bu, Ya, silakan. Syakir. kepanjangannya adiksimba itu apa dari apa, di mana, kenapa, kapan, apa di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Betul sekali. Jadi adiksimba itu adalah kepanjangan dari 6 pertanyaan yang bisa menjawab informasi di dalam sebuah teks presentasi kewirausahaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam materi hari ini tentang mengkritisi informasi tentang tokoh itu juga terdapat unsur adiksimba untuk menemukan informasi dari sebuah sumber yang menjelaskan tentang suatu tokoh. Jika dilihat dari judulnya ya, mengkritisi informasi tentang tokoh. Kira-kira ada yang tahu tidak apa sih yang akan kita kritisi? Bisa menjawab tokoh. Ada yang punya pendapat lain? Informasi tentang apa ya Bu? Dia menjawab informasi tentang tokohnya. Ada pendapat lain? Sama Bu, informasi tentang tokoh. Nah, betul sekali. Jadi dari materi kita hari ini, kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan adalah mengkritisi informasi tentang tokoh. Jadi yang kita kritisi adalah informasinya ya, bukan tokohnya. Nah, apa maksudnya mengkritisi informasi tentang tokoh ini? Kan kita tidak pernah tahu ya ketika kita mencari informasi tentang seorang tokoh di sebuah sumber gitu, apakah informasi yang disajikan oleh sumber tersebut valid atau sahih atau tidak, gitu kan? Jadi bagaimana cara kita mengonfirmasi, memastikan kalau informasi yang disajikan dalam sebuah sumber itu adalah informasi yang sahih atau bukan? Ada yang tahu? Baik, jadi cara mengonfirmasi atau memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam suatu sumber itu sahih atau tidak adalah dengan membandingkannya dengan informasi yang disajikan oleh sumber lain. Jadi semakin banyak kita membandingkan informasi satu sumber dengan sumber-sumber lain, semakin kita bisa menemukan kesahihan atau kevalidan informasi tersebut. Dan itu juga bisa digunakan untuk mengonstruk informasi, karena biasanya kalau kita mencari informasi di sumber satu itu bisa jadi informasi bisa tidak lengkap, tapi kita bisa menambah kelengkapannya, mencari kelengkapan informasinya dari sumber yang lain. Gitu. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 4 topik. Yang pertama, kita akan mencermati informasi tentang tokoh. Lalu yang kedua, kita akan
akan menemukan informasi dalam infografis dengan teknik membaca cepat. Lalu kita akan mengetahui teknik lain dari membaca cepat, yaitu teknik membaca sekilas dan membaca pindai. Lalu yang terakhir kita akan praktik membaca sekilas dan membaca pindai. Yang pertama, mencermati informasi tentang tokoh. Ada yang bisa bantu saya bacakan? Informasi tertulis dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Informasi tersebut dapat dibaca secara cepat karena memuat informasi ringkas. Sebuah infografik mengandung informasi yang bermanfaat dan dapat dibaca secara cepat. Baik, terima kasih Kalista sudah membantu saya membacakan tentang mencermati informasi tentang tokoh. Jadi informasi itu bisa disajikan dalam dua cara. Yang pertama secara lisan, lalu secara tertulis. Tapi biasanya informasi lengkap itu disajikan secara dengan tulisan. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas informasi yang disajikan secara tertulis di dalam infografik. Jadi selanjutnya menemukan informasi dalam infografis dengan membaca cepat. Yang bisa bantu saya membaca lagi? Membaca cepat adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca dan sekaligus dapat memahami bacaan yang baik. Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa secara normal orang dewasa dapat membaca dengan kecepatan 200 hingga 250 kata per menit. Baik, terima kasih Dira. Jadi kesimpulannya membaca cepat itu digunakan untuk mengefektifkan waktu dan memahami bacaan dengan baik. Jadi penelitian itu menyebutkan bahwa normalnya orang dewasa itu membaca dengan kecepatan 200 sampai 250 kata per menit. Tapi nanti rekan-rekan, kalau kalian semua sudah menjadi mahasiswa, kita dituntut untuk bisa membaca setidaknya dengan kecepatan 300 kata per menit. Nah, saat membaca cepat ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi ketika membaca cepat, kita tidak mengucapkan apa yang kita baca dengan mulut. Jadi kita membaca teks itu di dalam hati saja. Kita tidak mengucapkan apa yang kita baca menggunakan mulut, tetapi hanya disimpan di kepala. Nah, sebaliknya, jika kita mengucapkan apa yang kita baca, itu tekniknya atau prosesnya disebut dengan subvokalisasi. Nah, saya akan cerita sedikit tentang subvokalisasi. Di sini ada subvokalisasi versus tanpa subvokalisasi. Jadi untuk membaca dengan subvokalisasi atau mengucapkan itu biasanya disebut dengan membaca nyari. Kalau membaca tanpa subvokalisasi itu disebut dengan membaca senyap. Jadi prosesnya seperti yang bisa teman-teman lihat di depan. Membaca nyari atau membaca dengan subvokalisasi itu prosesnya diawali dari penglihatan atau membaca. Setelah dibaca, kita ujarkan apa yang kita baca. Nah, setelah mengujarkan, kita baru bisa memproses makna dari kata atau kalimat yang kita baca. Sebaliknya, jika membaca senyap, tidak ada proses vokalisasi atau tidak ada proses pemujaran. Jadi, membaca dan kita langsung memproses
Teknik membaca sekilas digunakan untuk mengetahui garis besar isi sebuah tulisan. Jadi ketika kita ingin mengetahui garis besar atau topik utama dari suatu bacaan, kita bisa menggunakan teknik membaca sekilas, membaca seluruhnya tetapi tidak semuanya dipahami. Kita hanya mencari informasi-informasi yang sering disebut atau informasi yang berkaitan dengan, biasanya kalau dibaca itu ada judul ya, yang berkaitan dengan judulnya. Nah, yang harus dilakukan pembaca ketika membaca sekilas, yang pertama adalah memahami topik tulisan melalui judul. Ini bisa jadi hanya dengan membaca judulnya saja kita sudah bisa menerawang untuk memperkirakan kira-kira teks ini akan berisi informasi tentang apa. Lalu yang kedua, membaca teks tulisan atau paragraf awal tulisan yang memuat informasi ajak simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan sebagainya. Selanjutnya penggunaan teknik membaca sekilas atau skimming. Ada yang bisa bantu bacakan kegunaannya apa saja? Nah, silakan di sini. Guna teknik membaca sekilas atau skimming, yang pertama mengenali topik bacaan, yang kedua mengetahui beberapa topik persoalan, yang ketiga memperoleh informasi penting yang dibutuhkan, yang keempat memahami organisasi penulisan seperti sistematika dan alur, dan yang kelima menyediakan kembali ingatan tentang apa yang pernah dibaca. Baik, terima kasih Tina. Bagus sekali. Jadi kegunaan teknik membaca sekilas yang pertama, mengenali topik bacaan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita bisa menemukan topik utama dari suatu bacaan dengan membaca sekilas. Jadi tidak perlu dipahami keseluruhan bacaannya. Lalu yang kedua, mengetahui pendapat atau opini seseorang. Ini biasanya kalau di dalam novel-novel itu kan ada komentar atau pendapat dari penulis lain atau pembaca tentang novel tersebut. Nah, itu biasanya tidak kita baca secara khusus ya, tapi kita baca secara sekilas saja. Lalu memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Yang keempat, memahami organisasi penulisan, sistematika dan alur. Ini biasanya ada di daftar isi. Jika kita ingin mengarah pada satu bab, kita pasti akan membaca bab-bab lainnya, tapi dengan tidak benar-benar kita perhatikan, kita hanya fokus kepada apa yang ingin kita temukan. Lalu yang kelima, menyegarkan kembali ingatan tentang apa yang pernah dibaca. Selanjutnya ada teknik membaca pindai atau scaling. Nah, ini cukup panjang ya. Kan ada yang bisa membacakan? Silakan sendiri ya. Iya. Teknik membaca pindai digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu saja di dalam tulisan. Pembaca membaca teks dengan cara meloncat-loncat langsung ke bagian akhir atau bagian tengah. Perhatian pembaca terpusat pada kata kunci. Teknik membaca pindai dilakukan dengan melompati atau mengabaikan bagian-bagian tertentu dari tulisan atau bacaan, yaitu 1. Bagian yang sudah diketahui sebelumnya, 2. Bagian yang tidak penting atau tidak diperlukan, 3. Bagian yang hanya berupa contoh atau ilustrasi, dan 4. Bagian yang merupakan pengulangan. Baik, terima kasih Cynthia. Jadi perbedaan membaca sekilas yang sebelumnya dengan membaca pindai adalah kalau membaca sekilas itu kita membaca seluruh bacaannya, tetapi kita membaca seluruh bacaannya untuk mendapatkan atau mengetahui topik utama dari bacaan tersebut. Sedangkan membaca pindai untuk menemukan informasi. Jadi ketika membaca pindai yang kita lakukan adalah mencari kata kunci dari apa yang ingin kita temukan. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kita bicara tentang informasi tentang tokoh yang bisa dilihat dalam infografis. Berikut ada infografis dari B.J. Habibie. Nah, dari sini kita bisa temukan komponen-komponen kelengkapan informasi lewat kultur adik simba. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita bisa mengatakan informasi di dalam infografis itu lengkap jika memuat 6 komponen tersebut. Kalau tidak, berarti informasi tersebut tidak lengkap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini adalah salah satu cara mengkritisi sajian informasi yang disajikan oleh sebuah sumber. Jika satu sumber informasi yang disajikan kita tidak lengkap, yang harus kita lakukan adalah
adalah mencari informasi dari sumber yang lain. Nah, ini adalah informasi B.J. Habibie dari sumber lain. Kalau sebelumnya bersumber dari PKP Berdikari ya. Informasi yang kedua bersumber dari Wikipedia. Nah di sini disajikan lebih lengkap lagi informasi tentang B.J. Habibie. Nah, kalau dirasa informasi yang disajikan pada sumber ini juga belum lengkap, belum bisa mengonsumsi pengetahuan kita tentang tokoh B.J. Habibie, maka kita bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang mengkritisi informasi dari tokoh. Saya ulas kembali ya. Dalam kegiatan mengkritisi informasi tentang tokoh, yang kita kritisi itu apa? Informasi tokohnya. Nah, mengkritisi informasi tokoh ini berfungsi yang pertama untuk membandingkan apakah informasi yang disajikan pada satu sumber dengan sumber lain itu valid atau sahih. Lalu yang kedua untuk mengonstruk informasi, karena sebagian dari satu sumber itu belum tentu menyajikan informasi yang lengkap. Jadi tidak bisa menemukan informasi yang lebih lengkap dari sumber yang lain. Nah, dari pembelajaran pada hari ini ada 3 yang bisa menyimpulkan poin-poin penting yang sudah sama-sama kita pelajari. Boleh mengangkat tangan? Ya, silakan ya. Praktiknya kita akan melakukan sekarang ya. Jadi dari 2 informasi tentang B.J. Habibie, baik yang disajikan dalam bentuk infografis maupun informasi yang disajikan lewat web, saya minta kalian untuk menemukan perbedaan dari kedua informasi tersebut dengan memperhatikan unsurnya ya, ada siapa, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah di sumber pertama sudah memuat dan sudah menjawab 6 unsur tersebut, begitu pun dengan sumber yang kedua. Siap ya? Baik, keluarkan buku dan penanya. Mulai kerjakan tugasnya, saya beri waktu 5 menit.
pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya Yuwaneli Priscilia Agustin dengan NPM 21130411072 akan menjadi observer lisan dari Saudari Adelia Rizky yang menggunakan topik mempresentasikan ide kewirausahaan. Untuk poin kejelasan, Saudari sudah menggunakan kalimat yang tidak berbelit-belit dan juga menghindari kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Kemudian untuk poin penggunaan contoh dan ilustrasi, Saudari sudah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya dan juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dan penjelasan itu. Namun contoh yang digunakan itu belum sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Kemudian untuk poin pengorganisasian, Saudari menerapkan poin yakni memberikan ikhtisar atau butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran dan pada penjabaran tambahannya. Kemudian Saudari juga menerapkan butir-butir penting dalam penjelasan itu diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu. Kemudian dalam poin balikan, Saudari menerapkan yakni mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, dan sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Sekian, terima kasih.